Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Cahyani, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Apa sih sistem peradilan pidana? Yuk cek materinya berikut. Eits, tunggu dulu. Jangan lupa ngopi sek bro, biar nggak ngantuk dan nggak lemas walau tanpa semangat ayang. Istilah sistem dalam sistem peradilan pidana setidaknya memiliki arti esensi keterpaduan atau integrasi antara subsistem dalam sistem peradilan pidana. Hakikat sistem menunjukkan arti sebuah bangunan, susunan, satuan kesatuan, namun di dalamnya terdapat bagian-bagian sebagai unsur yang membentuk kesatuan yang totalitas secara keseluruhan. Kriteria suatu sistem. Bahwa sesuatu dapat dikatakan sebagai suatu sistem diliputi beberapa kriteria. Yang pertama, terdiri dari unsur atau bagian. Yang kedua, unsur dan bagian itu satu sama lain saling mempengaruhi dalam interaksi dan interdependensi. Yang ketiga, menjadi kesatuan yang totalitas. Lalu yang terakhir, memiliki tujuan dan fungsi tertentu. Pengertian sistem. Pengertian sistem mengandung suatu keterpaduan di antara sub-sub sistem yang ada. Dengan kata lain, sistem dapat diartikan sebagai suatu rangkaian di antara sejumlah unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu, apa sih sistem peradilan pidana itu? Dalam mengartikulasikan sistem peradilan pidana, dapat diidentifikasi mengarah kepada salah satu fokus ruang lingkup tersebut. Artinya, pengertian sistem peradilan pidana itu sendiri berdasarkan pada apa yang ada atau apa yang termasuk pada ruang lingkup sistem peradilan pidana. Sekarang kita masuk pada ruang lingkup sistem peradilan pidana. Yang pertama, sistem peradilan pidana dilihat sebagai suatu proses. Artinya, sistem peradilan pidana berorientasi pada mekanisme atau tahapan administrasi peradilan pidana, baik itu tahapan pra-adjudikasi, tahap adjudikasi, dan tahap pasca adjudikasi. Lalu yang kedua, sistem peradilan pidana dilihat sebagai suatu sistem. Artinya, sistem peradilan pidana ini berorientasi pada tujuan dan hasil peradilan pidana. Dan ruang lingkup yang ketiga adalah sistem peradilan pidana sebagai suatu model. Artinya, sistem peradilan pidana ini dilihat secara komparatif dari beberapa model dan karakteristik yang ada pada suatu peradilan pidana. Dan ruang lingkup yang keempat adalah sistem peradilan pidana sebagai komponen subsistem. Artinya, sistem peradilan pidana ini berorientasi pada sistem kekuasaan formal di bidang hukum pidana, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili, dan kekuasaan pelaksanaan putusan. Dan ruang lingkup yang terakhir adalah sistem peradilan pidana sebagai sistem sosial masyarakat. Artinya, sistem peradilan pidana ini berorientasi pada kepekaan masalah, kemampuan untuk menyesuaikan, dan kemampuan untuk tanggap terhadap perubahan sosial. Pada hakikatnya, sistem peradilan pidana itu dapat dikaji melalui pendekatan dari dimensi hukum, sosiologi, ekonomi, dan manajemen. Aspek ini dikatakan demikian oleh karena pada sistem peradilan pidana termaktub unsur yang mendukung eksistensi dari proses tersebut. Oke, saatnya kita masuk ke dalam fungsi dan tujuan sistem peradilan pidana. Pada umumnya, tujuan besar dari sistem peradilan pidana antara lain melindungi masyarakat dan menegakkan hukum. Selain itu, tujuan sistem peradilan pidana memiliki beberapa fungsi penting antara lain. Yang pertama, mencegah perbuatan kejahatan. Yang kedua, melakukan penindakan terhadap pelaku delik dan berikan pemahaman bahwa pencegahan tidak efektif. Yang ketiga, mengkaji kembali dengan melakukan tinjauan ulang atas aspek legalitas parameter pencegahan dan penindakan. Yang keempat, putusan pengadilan dalam menentukan salah satu tidaknya atas pelaku yang ditahan. Yang kelima, sebagai disposisi yang relevan atas pelaku yang dikatakan bersalah. Dan yang terakhir, sebagai lembaga koreksi perangkat negara yang mendapatkan legitimasi dari masyarakat terhadap perilaku pelanggar yang melanggar hukum pidana. Selanjutnya, bentuk pendekatan sistem peradilan pidana.
Tiga bentuk pendekatan sistem peradilan pidana. Yang pertama, pendekatan normatif ditandai dengan prinsip-prinsip kerja pada ruang lingkup hukum pidana substantif. Artinya, aparatur penegak hukum berperan sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum pidana yang dilakukan dalam pendekatan normatif lebih berorientasi total enforcement. Yang kedua, pendekatan administratif. Sistem peradilan pidana menumbuhkan perilaku dan budaya kerja berbasis pada mekanisme kerja yang rasional dengan prinsip efektivitas dan efisiensi. Artinya, titik tekan pendekatan administrasi sistem peradilan pidana melihat institusi penegak hukum bekerja sebagai suatu organisasi manajemen yang terkoordinasi dan terkonsolidasi dengan baik. Sistem yang digunakan ialah sistem administratif. Dan yang terakhir, pendekatan sosial dalam sistem peradilan pidana hendak membangun mekanisme kerja yang terbuka dengan institusi sosial masyarakat. Artinya, sistem peradilan pidana ini tidak hanya memiliki pola kerja dengan pendekatan normatif dan pendekatan administratif, melainkan harus menggunakan sistem sosial masyarakat yang tidak akan terpisahkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan.